sejukkan setiap langkahku. Kau tunjukkan jalan terangmu. Kebenaran yang sesungguhnya datang darimu. Itulah yang memerdekakanku. Oh, ku aman dalam tanganmu. Oh, kau sukacitaku. You gave me life and freedom. Your love has set me free. Halo, apa kabar? Selamat datang di C3 Freedom. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami. Nama saya Berli Kumahua. Sebelum kita mulai ada beberapa hal informasi penting yang perlu sampaikan. Yaitu yang pertama adalah C3 Freedom sudah melakukan ibadah secara onsite yang berlangsung di Heart Space 2.0 di Geraha Apik lantai 5 Kiai Haji Wahid Hashim. Setiap hari Minggu tentunya jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ibadah ini sudah disertai dengan Sunday School. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik, kids, dan toddler bisa hadir langsung beribadah bersama-sama di sini jam 10.30. Dan juga untuk teman-teman Next Gen yang lain, yaitu Twins, Teens, dan Youth bisa bergabung di ibadah Next Gen jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Berlangsung di tempat yang sama di Heart Space Geraha Apik lantai 5. Lain daripada itu juga yang saya mau sampaikan adalah tentang Home Base. Home Base ini adalah sebuah komunitas sel di mana kita bisa bergabung, kita bisa berkumpul, bertumbuh bersama, kita bisa belajar firman Tuhan, saling sharing, yang kuat menguatkan yang lemah. Dan ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Kita harus berkumpul bersama dengan orang yang percaya dan memperkuat dan mempertajam iman kita lagi tentunya dengan berkumpul bersama-sama. Nah, Home Base ini diadakan setiap Senin sampai dengan Sabtu. Ada Youngpreneur, ada Artpreneur, ada Home Base Up, banyak banget, ada Home Base Couples. Jadi teman-teman bisa langsung lihat, Bapak Ibu Saudara bisa langsung cek jadwalnya yang tertera di layar berikut ini. Yes, informasi berikutnya yang saya mau sampaikan adalah tentang baptisan air. Kami mengadakan baptisan air setiap hari Minggu terakhir di tiap bulan. Jadi di bulan Oktober ini akan berlangsung di tanggal 30 Oktober. Buat Anda-Anda sekalian yang ingin bergabung dan ingin dibaptis, bisa langsung kontak ke kami dan siapkan harinya itu di tanggal 30 Oktober. Berikutnya di bulan ini juga akan berlangsung Refresh Worship Night. Adalah sebuah program dari kami di mana kami merasa sebagai jemaat kita perlu untuk sama-sama refresh di dalam sebuah worship night bersama-sama di mana kita bisa mendapat kekuatan dan mendapat inspirasi baru untuk dalam perjalanan iman kita. Jadi Anda semua bisa bergabung di dalam Refresh Worship Night yang akan berlangsung di tanggal 26 Oktober 2022. Tentunya masih di Heart Space di Geraha Apik lantai 5 jam 6.30 malam ya. Jadi jam 18.30 waktu Indonesia Barat Anda bisa datang ke sini dan bergabung bersama-sama dengan kami untuk Refresh Worship. Berikutnya kita juga punya Freedom Sport, yaitu olahraga ya. Kita percaya bahwa dalam tubuh yang sehat gitu kita bisa menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya olahraga menjadi sesuatu yang penting dan kami melakukan olahraga basketball. Jadi buat Anda semua yang bergabung berlangsung di setiap minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulan Freedom Sports. Bisa langsung kontak ke admin kami, ke tim kami untuk bisa bergabung gimana caranya. Terakhir, sebelum saya sudahi semuanya ini, saya ingin info mengenai giving. Nah, di dalam ibadah kami tidak pernah mengedarkan kotak persembahan, tapi kami selalu menyiapkan kotak persembahan di luar ruangan ibadah. Nah, buat Anda juga yang ingin memberi, mungkin Anda di rumah sedang nonton secara online, bisa dengan cara transfer ke rekening yang tentunya akan tertera. Tapi kalau tidak juga bisa melalui QR Code, langsung di-scan aja dan Anda bisa memberi. Berapapun yang Anda mau beri, ini bukan soal jumlahnya, it's about giving. Gimana Anda memberi adalah sebuah bentuk apresiasi dan sebuah bentuk gratitude terhadap apa yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kita. Kita memberi dari kelimpahan kita, bukan memberi dari kekurangan kita, tapi kita juga memberi dengan pengertian dan pemahaman yang benar. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak and let's enjoy the service. Let's worship. God bless you. Selamat pagi C3 Freedom. Gak kerasa udah Oktober, tinggal 3 bulan ya sampai akhir tahun ya. Kayak perasaan baru ngerayain Natal tiba-tiba udah Oktober lagi gitu ya. Boleh sih undang kita bangkit berdiri sama-sama.
Di bulan yang baru ini kita punya tema yang baru namanya Signs and Wonders gitu ya. Tanda dan mujizat atau keajaiban gitu ya. Kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan, kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yuk kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus, Yesus Raja pemenang untuk selamanya.
dan kemuliaan-Mu. Iman besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, bagi nama-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih, dari karya kasih-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu tak luput dari kami. Kasih-Mu, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi
kasih Tuhan. Karena gak ada satupun dari kami Tuhan yang luput dari kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, gak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Kami tinggikan namamu Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, Tuhan luar biasa, amin. Di dalam bulan yang baru ini, di tema yang baru ini, signs and wonders gitu ya. So, untuk mengawali bulan ini akan ada kesaksian yang luar biasa. Yang saya bilang, waktu saya dengar, wow, kita baru mau mulai nih bulannya gitu, tapi udah ada gitu signs and wonders. Jadi saya mau undang salah satu anak yang kita kenal dari kecil gitu ya, dari kecil anak next gen kita ini, Shalomita. Dia akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Shalom semuanya. Pertama-tama perkenalkan, namaku Shalomita, biasa dipanggil Mita. Umur aku 18 tahun. Aku dari Next Gen, terus aku juga ikut home base, yaitu Home Girls. Terus aku juga ikut melayani di youth. Aku mau berbagi sedikit kesaksian dari apa yang udah aku alamin beberapa minggu belakangan ini. Pertama-tama 2 minggu lalu perut kanan bagian aku tuh sakit banget. Dari yang biasa aja langsung sakitnya tuh wah luar biasa banget. Tapi aku pikir mungkin aku mau datang bulan atau gimana gitu, jadi aku biarin aja. Aku coba buat ya udah tahan dulu. Aku coba buat mungkin nanti sembuh, mungkin ini sakit yang sebentar aja atau sakit perut biasa. Terus beberapa jam setelahnya aku nggak kuat, tapi aku bawa tidur. Besokannya sampai besok pun itu sakitnya nggak hilang-hilang, sakit banget, makin sakit. Itu luar biasa banget sakitnya. Aku bilang ke mama buat kayaknya kita ke rumah sakit aja deh, soalnya aku nggak kuat. Pas di rumah sakit ambil darah, itu hasil ambil darahnya laktositnya itu aku 15.800, yang seharusnya di umur aku normalnya itu cuma 10.000. Di situ dari hasil itu dikasih taunya itu sakit usus buntu. Aku waktu itu Kak Talia juga datang ke rumah sakitnya dan ternyata aku dirawat. Tapi karena kurang percaya ya, jadi besokannya tuh USG ternyata hasilnya ada batu di ginjal aku. Ada batu di ginjal. Hari selanjutnya CT scan karena mau lihat lagi kan dan mau mastiin bener ada atau enggak sih. Ternyata di hasil CT scan itu bukan cuma di ginjal aja, jadi ada batu di ginjal, ada batu di empedu aku, terus ada juga batu di saluran kantung kemih, jadi banyak banget. Dari hasil CT scan itu besokannya, jadi di rumah sakit ini tuh nggak dikasih tahu kalau nggak ada alat untuk pemecah batunya ini. Jadi kita belum dikasih tahu, jadi belum ada kabar apa-apa. Terus hari selanjutnya USG lagi, mastiin beneran ada nggak sih, dan batunya makin banyak. Aku nggak tahu itu pecah atau apa, tapi sebanyak itu, kecil-kecil kayak banyak banget di hasil USG-nya. Terus di hari terakhir USG-nya aku disuruh pulang. Aku sebenarnya nggak ngerti. Aku dipulangin dan disuruh istirahat di rumah selama seminggu. Aku mikirnya kok sakit kayak gini disuruh pulang istirahat di rumah, cuma dikasih obat dan disuruh kontrol lagi seminggu ke depan. Akhirnya aku coba buat pulang. 2 hari di rumah aku nggak kuat nahannya.
aku bilang ke mama buat oke kita kayaknya ke rumah sakit lain aja deh yang serius. Aku mau sembuh. Akhirnya ke rumah sakit Budi Asih. Sampai sana akhirnya aku sebenarnya di situ juga dibilangin mau dikasih obat aja terus rawat jalan atau enggak. So aku bilang kayaknya rawat inap aja deh, aku nggak kuat kalau di rumah nahannya. Karena kan kalau di rumah sakit juga pakai infusan mungkin ngurangin nyerinya kan lumayan ya. Terus di sana tuh cepet penanganannya dan langsung mau di CT scan. CT scan itu dilihat aku CT scan ada batunya, masih banyak batunya. Katanya kita tinggal tunggu, kata dokternya kita tinggal tunggu waktu kapan operasinya. Ntar dikabarin, katanya gitu. Terus malam itu setelah CT scan ada home base. Terus kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, aku ceritain semuanya ke teman-teman. Terus Jos di situ komen di kayak chatnya gitu di bagian Zoom, dia komen percaya Mit, oleh bilur-bilur Tuhan udah sembuh. Aku sama kata bilang amin, aku bilang gitu, amin amin. Malam itu kita doa bareng-bareng, kayak aku mikirnya oh besok operasi nih, berarti besok aku sembuh, aku mikirnya gitu. Besok paginya nggak langsung ada kabar operasi, dokter datang, dokter ngomong, ayo kita CT scan lagi ya, mastiin ada di mana aja letak batunya, baru nanti dikabarin hari itu juga operasi. Pas CT scan terakhir, wah luar biasa banget, Tuhan sesayang itu sama aku. Batunya benar-benar hilang, nggak ada sama sekali. Sebenarnya aku sebingung itu, maksudnya aku lihat banget ada batu sebanyak itu dari hasil-hasil dari hasil USG, hasil CT scan sebanyak itu, aku lihat batunya ada. Tapi di hari itu aku kayak wow, gila Tuhan baik banget. Terus aku mulai dari situ juga percaya. Jadi gini, beberapa minggu sebelum itu tuh aku kurang percaya. Aku kayak, ini mah di umur aku segini, penyakit kayak gini mungkin aku kuat gak ya? Aku masih ragu. Tapi di malam yang aku home base itu, aku tipe orang yang kalau disemangatin aku bisa. Aku ngomong malam itu, aku bilang aku percaya aku bisa sembuh. Jadi di saat aku yakin dan percaya Tuhan bekerja di situ. Dan sekarang bagi aku sepenting itu komunitas. Aku punya teman-teman semuanya itu benar-benar wah baik banget dan sedukung itu buat aku sembuh. Jadi aku juga ada ayat dari Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi aku mau kasih tahu kalau kita percaya Tuhan pasti bekerja. Dari kitanya dulu mau percaya atau enggak, karena semuanya pasti terjadi kalau kita bawa Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Thank you Nita, luar biasa Tuhan. Terima kasih semua bangkit berdiri. Saya percaya kita di sini lebih dari 2-3 orang, amin. Kita akan bersatu hati, bersepakat berdoa. Tadi sudah ada prayer request. Boleh saya minta home base pastor kita Ibu Elida untuk memimpin kita dalam doa. Masih belum mau join home base? Udah lihat loh hasilnya loh. Oke, jadi intinya adalah doa sepakat itu sangat powerful. Jadi ini ada prayer request beberapa.
Saya percaya waktu kita bersatu hati, kita percaya sudah dijawab Tuhan, maka akan terjadi pasti. Karena janji Tuhan tidak pernah terlewatkan, pasti digenapi. Oke, di sini ada beberapa, ada yang minta untuk dia tekun dan taat akan Tuhan, akan minta doanya buat kesehatan seluruh keluarga, saya nggak sebut namanya. Lalu untuk usaha, sehat terus, untuk keluarga di kampung. Lalu juga ada yang mau minta melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lalu doa untuk anak serta keluarga dan sembuh dari mata kebutaan. Oke, kita percaya. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Percaya dan perkatakan, maka itu akan terjadi. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saat ini kami bersepakat ya Tuhan, kami berkata bahwa semua yang kami doakan sudah dijawab Tuhan. Kami percaya kesehatan, kesembuhan, kelimpahan, mujizat, apapun yang kami butuhkan ya Tuhan. Finansial, kami tahu dan percaya pasti Tuhan sudah selesai dan sudah kami terima. Berkat-Mu ada atas kami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami. Bagi kami yang percaya, kami lebih dari 2 dan 3 orang Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada dan bersama dengan kami di sini. Dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat-Mu. Amin. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. Yes, Jesus. There is power in your name. We know that there is no way through. We heard that tide will never change, but never seen what you can do. There is power in your name. Yes, Jesus, so much power in your name. Move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Oh, we believe. Oh, we know that hope is never lost, for there is still
impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. Move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. We believe. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman denganmu. Kau harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman denganmu. Kami percaya, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Let's sing. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Kau harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Kau harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu.
Beautiful, beautiful. Selamat pagi semuanya. Saudara, waktu kita mendengar firman Tuhan nanti, saya harap saudara membuka hati saudara. Expect sesuatu terjadi dalam hidupmu. Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah curahkan darahnya buat kita. Tugas kita hanya menerima apa yang kita perlukan dari Tuhan. Saudara yang sakit, saudara beriman, pada saat khotbah disampaikan saudara dijamah Tuhan, penyakitmu disembuhkan Tuhan. Kalau Tuhan bisa buat Shalomita, Tuhan bisa buat saudara semua. Jantung, kanker, kolesterol, apapun itu, Tuhan bisa lakukan buat saudara semua. Amin saudaraku. Ada yang baru pertama kali hadir di City Freedom pada pagi hari ini? Ada yang baru pertama? Oh, tante pertama kali hadir. Selamat datang. Selamat datang. Oh, ada ibu. Ibu juga pertama kali hadir. 1, 2, 3. Nama saya Eto, in case kalau belum kenal. Ibu, 0813. Apa sih? Ini gembala kita Pak Sujono Halim. Belum tahu ini gembala, ini ibu gembala. Kaden baru ulang tahun kemarin. Kaden ini anak bungsunya Pak Sujono Halim. Saudara siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Kakak Lori, Josh on the keyboard, Gom on the guitar, Kak Wanda, pemain drumnya siapa namanya? Saya belum kenal. Hah? Well pada drum, selamat datang. Singersnya, wih luar biasa semua di sini Kak Eca. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Saya mau mengajar hari ini. Hari ini saya akan mengajar tentang sign and wonders. Katakan sama-sama sign and wonders. Nah, saya akan berkhotbah pagi hari tentang the beatitude. Khotbah di atas bukit. Mungkin saudara pikir apa hubungannya sign and wonders dengan khotbah di atas bukit? Sangat erat sekali. Tahukah saudara, John Stott, seorang teologian dari Inggris mengatakan begini. Khotbah Yesus di atas bukit adalah hal yang paling jarang dikhotbahkan oleh semua gereja. Tapi justru itu adalah hal paling penting dalam firman Tuhan. Kalau zaman Musa yang paling penting itu 10 perintah Allah. Kalau zaman Tuhan Yesus yang paling utama itu Matius 5, the beatitude. Kalau saudara nggak mengerti Matius 5, impossible saudara bisa mengerti Matius 6, Matius 7, Matius 8, Matius 9, sampai Matius 28. Karena semua apa yang Yesus mau kerjakan, apa yang Yesus mau kita jadi sesuatu, itu semua adanya di Matius 5, the beatitude of Jesus. Nah, saudara mungkin nggak tahu apa itu the beatitude. Beatitude itu kalau diterjemahkan itu, saudara, saya kasih sedikit dulu tentang kekristenan. Saudara mesti tahu bahwa Kristen itu agama yang berdasarkan bukan do tapi be. Waktu zamannya Musa pertama kali dia bilang harus do dulu. Nggak boleh ini, nggak boleh, hormati Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Do. Jangan bersinah, jangan mencuri, jangan membunuh, do. Tapi waktu zaman Yesus, yang Yesus lontarkan pertama kali justru be. Makanya kita ada believe. Atau kalau di ininya believe. Bener gak nih nulisnya? Believe. Lalu ada juga be attitude. Jadi beatitude, khotbah di atas bukit. Jadi be ini sangat penting sekali. Kalau kita gagal di be, kita akan terjebak dalam agama. Nah, be itu sangat gampang sampai iblis akan cari cara supaya orang Kristen nggak mengerti be menjadi, tapi kita harus do. Kamu harus do ini, kalau kamu menjadi orang Kristen kamu harus ini, harus ini, harus ini. Padahal Yesus bilang kalau kamu mengikut aku, Christian, you have to believe. Believe ini akan menentukan apa yang kita do. Have, mendapat hasil itu cuma akibat dari kita believe di sini. Amin saudaraku, makanya Yesus percaya kepadaku. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Percaya kepadaku. Apa yang aku lakukan kamu pun bisa lakukan. Percayaku, Bapa dan aku satu. Percaya kepadaku, Bapa dan aku akan datang kepadamu. Percaya. Jadi be ini menentukan siapa kita sebenarnya, saudara. Iblis akan selalu mengecoh kita untuk do. Kamu kemarin belum persembahan, kamu kemarin belum mengampuni, kamu belum ini, belum do terus. Tapi Tuhan mau kita untuk apa? Believe. Makanya ada believe,
Dan hari ini kita akan belajar tentang beatitude. Beatitude itu artinya, kalau saudara pengen tahu, saya cari artinya. Beatitude itu artinya supreme blessing. Berkat yang paling tinggi itu ada di Matius 5. Itu berkat yang paling tinggi. Saudara lakukan itu, berkatmu luar biasa. Kemudian dibilang beatitude itu artinya spiritual high. Artinya kerohanian yang paling tinggi. Jadi kalau saudara, yang saya khotbahkan hari ini adalah kerohanian yang paling tinggi. Saudara akan mengalami ekstasi. Kalau ada orang pakai ekstasi, minum ekstasi, ada euforia. Lalu beatitude ini juga artinya true satisfaction. Saudara mungkin di gereja nggak pernah dipuaskan, justru khotbah Yesus ini akan memuaskan saudara. Kemudian juga ada kan the exceeding joy, great, sukacita yang besar. Kalau dalam bahasa Indonesianya dipakai perkataan apa? Berbahagialah, benar nggak? Berbahagialah orangnya. Nah, berbahagia ini di sini saya cari, saya bilang ini kayaknya nggak benar. Ternyata bahagia benar, ada artinya juga tentang bahagia. Artinya begini, so happy. Bukan cuma bahagia doang. Sudah pernah nggak kena surprise, terus saudara bilang, I'm so happy. Kalau dalam bahasa anak sekarang mungkin bahagia, pakai banget. Amin saudaraku. Saudara siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Oh, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih kami mau belajar the beatitude. Kami mau belajar khotbah di atas bukit. Mari terangi hati kami mau fokus untuk be lebih daripada do. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kata berkat di Alkitab itu artinya bukan, saudara, berkat itu bukan kesembuhan, berkat itu artinya itu bukan saudara dikasih uang, berkat itu di Alkitab artinya seperti ini. Berkat itu artinya Allah membuka tirai, menunjukkan wajahnya pada saudara. Itu berkat. Amin saudara. Kita bilang gini, blessed be the poor, atau berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu artinya Alkitab sedang bilang gini, kamu berbahagia karena Tuhan membuka tirai. Ingat zaman dulu orang tidak bisa melihat Tuhan. Benar gak? Zaman dulu Musa naik ke atas gunung menerima 10 perintah Allah. Musa aja dia bilang sama Tuhan, aku pengen melihat. Karena pada waktu itu orang Israel tahu yang namanya berkat itu mesti ketemu. Kalau saya dapat surat dari Jokowi, itu nggak ada arti apa-apa. Tapi kalau Pak Jokowi bilang, boleh nggak kita ketemu? Itu berkat. Kenapa? Orang penting mau face to face dengan saudara. Makanya Tuhan Yesus waktu zaman Musa, orang Israel nggak berani ketemu dengan Tuhan. Tapi Musa bilang, aku ingin melihat kamu. Terus Tuhan bilang nggak bisa, aku cuma lewat, kamu cuma melihat punggungku aja. Tapi di perjanjian baru, Yesus datang, dia ingin bertemu muka dengan saudara. Dia pengen angkat itu, reveal the unveiled. Zaman dulu orang nggak bisa kebaktian ketemu Tuhan. Harus ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada tirai. Tapi waktu Yesus mati, tirai itu udah terbelah dua. Artinya begini, saudara hari ini, saudara nggak perlu pendeta untuk mendapatkan kesembuhan. Di home base pun saudara bisa powerful dapat kesembuhan. Karena kenapa saudara? Karena Tuhan unveil mukanya kepada saudara. Dia unveil mukanya kepada Shalomita, dia unveil mukanya kepada Lia. Siapapun saudara, dari mana engkau berasal, doesn't matter. Selama saudara percaya Tuhan Yesus, dia mau bertemu muka dengan saudara. Betapa sayangnya kalau saudara ke gereja, saudara nggak pernah bertemu muka dengan Tuhan, saudara. Jangan punya pendapat seperti ini, saudara. Kalau di gereja itu ada hierarki, berarti gue jiwa baru, ada lebih tinggi lagi, ada lebih hebat lagi, ada lebih hebat lagi. Gembala itu paling tinggi. Yesus datang, ini udah nggak ada, saudara. Kenapa? Karena waktu Yesus datang, dia bilang nggak. Siapapun kamu budak, kamu bukan Israel. Aku datang untuk membuka siapa diriku pada kamu. Itu adalah berkat. Amin saudaraku. Jadi berkat, saya baru tahu, berkat bukan kasih karunia. Berkat adalah Tuhan membuka mukanya kepada saudara. Waktu Tuhan buka mukanya kepada saudara, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kesembuhan. Itu adalah kelimpahan dari Tuhan. Amin saudaraku. Saudara waktu saudara berdoa nanti, saudara apapun yang saudara hadapi, saudara mesti ingat satu hal ini. Tuhan tidak pernah menyembunyikan muka dari saudara. Tuhan berkata begini, aku memalingkan wajahku dari semua pelanggaranmu. Tapi dia memberikan wajahnya buat setiap kita. Waktu saudara panggil nama Yesus, dia
datang dengan memberikan wajahnya kepada saudara. The Beatitude artinya saudara, God's favor. Karena apa? Tuhan memberikan wajahnya kepada kita. Nah, Beatitude ini, khotbah di atas bukit ini, Yesus memberitahu kepada kita keseluruhan tentang siapa diri dia. Makanya sangat powerful. Kalau zaman dulu Musa punya 10 perintah, di Beatitude ini ada 8 saudara. Nah, saya bisa berharap saya bisa selesaikan semuanya. Saya nggak percaya saya bisa selesaikan semuanya karena ini sangat banyak. Yang pertama, Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Katakan sama-sama, miskin. Katakan 2 kali lagi, miskin, miskin. Dalam bahasa NIV-nya, saya bacakan ada 4 terjemahan, saya siapkan, dibilang begini, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kalau diterjemahin secara bebas, diberkatilah orang yang miskin dalam roh. Kalau bahasa Indonesia tadi, miskin di hadapan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, miskin dalam roh. Di versi Indonesia BIMK, dibilang begini, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi sini miskinnya nggak ada, dipakai perkataan tidak berdaya, hanya bergantung pada Tuhan saja. Dalam Message, Matius 5:3 dalam terjemahan Message dibilang begini, you are blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. Jadi hal yang pertama, yang pertama Tuhan mau kita saudara seperti, saudara pernah lihat monyet? Atau saudara pernah bergantung, cuma ini satu-satunya pengharapan saudara. Kalau ini terlepas, saudara akan jatuh. Nah, Yesus mau siapapun kita, setiap saat kita mesti punya attitude. Seperti bergantung tadi, kalau ini lepas. Makanya Tuhan bilang begini, saudara mesti mengerti ini. Ada satu kata yang sama dipakai, kata ini adalah ini, di bahasa Indonesia katakan miskin. Miskin, ternyata dalam bahasa Inggrisnya pun sama, poor. Poor. Ini kata dalam kekristenan sangat penting. Kalau saudara perlu belajar dasar kekristenan yang paling utama, miskin atau poor. Kenapa? Saya percaya sama Tuhan, Tuhan kenapa mesti dibilang miskin? Kan Tuhan mau kita kaya. Justru Tuhan jadi miskin agar kita menjadi kaya. Benar enggak? Tapi kenapa Tuhan bilang berbahagia? Orang yang miskin, aku akan buka wajahku kepadanya. Orang yang berbahagia akan mendapat kasih karunia. Orang yang miskin akan mendapat berkat. Kenapa harus miskin? Jawabannya gampang saudara. Ada 2 tipe orang. Orang miskin sama orang kaya. Apa perbedaan orang miskin dan orang kaya? Orang miskin perlu Tuhan. Orang miskin perlu bergantung pada sesuatu. Orang kaya nggak perlu lagi. Nah, dalam Tuhan kita harus bergantung terus menerus pada Tuhan. Kita harus kembangkan sifat miskin ini saudara. Jadi miskin di sini bukan Tuhan mau kita nggak ada apa-apa. Kita boleh punya harta yang banyak, kita boleh punya segala sesuatu, tapi di hadapan Tuhan, kalau saudara mau berkat, kalau saudara mau kasih karunia, saudara mau Tuhan datang dan memperlihatkan wajahnya pada saudara, saudara mesti punya be ini, be poor in the spirit. Dan saudara akan lihat seluruh Matius, semua orang yang mengalami ini, mengalami banyak hal yang luar biasa. Ini pembukaan dari sign and wonders. Saudara nggak mungkin melihat sign and wonders of God kalau saudara merasa kaya di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara merasa miskin di hadapan Tuhan, saudara bilang, Tuhan aku nggak ada apa-apa, aku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu sempurna. Dikatakan begini, orang yang bergantung hanya pada Tuhan, dia nggak menggantungkan pada apa-apa yang lain. Bahkan seringkali saudara, Tuhan akan izinkan kita untuk mengalami hal-hal di mana kita nggak ada yang bisa bantuin kita. Kalau dia aja perlu gue bantuin.
Kalau dia aja dulu perlu susah, gue bantuin. Begitu gue susah, kagak ada yang bantuin. Hey, Tuhan sayang sama kamu. Karena Tuhan mau bilang begini, justru karena gak ada yang bantuin, justru gue mau datang, gue mau bantuin lu. Gue mau menghadapkan wajah kepadamu. Justru waktu kamu perlu bantuan, di situ mujizat terjadi. Jadi saudara jangan pikir, oh tenang aja, deposito gue banyak, oh tenang aja. Komunitas gue banyak. Ada saat-saat, there is a moment in your life di mana Tuhan akan izinkan miskin di hadapan Allah. Dan itu pelajaran kedewasaan bersama dengan Tuhan. Saya percaya orang yang mau maju dalam Tuhan akan mengalami miskin di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak sayang sama seseorang, dia berkati berlimpah-limpah, dia berkati berlimpah-limpah, dia berkati berlimpah-limpah. Tapi kalau Tuhan sayang sama saudara, dia bikin saudara momen di mana saudara hanya perlu bergantung sama Tuhan. Makanya saya nggak heran ada hamba Tuhan yang besar, yang punya gereja hebat di mana-mana, tiba-tiba terekspos dia jatuh. That's the moment Tuhan mengasihi dia. That's the moment Tuhan mau, this is the time kamu bergantung sama aku. Bukan pada jemaatmu yang ribuan. This is the time aku akan membuka my veil. Ini aku, kata Tuhan. Halo. Amin saudaraku. Nah, kata miskin seperti ini. Saya bacakan ya. Poor in the spirit bukan menyinggung soal bangkrut rohani. Poor in the spirit artinya orang-orang yang tidak nyaman dengan keadaan spiritualnya. Saudara, ada satu hal yang kita perlu ada dalam hidup kita. Kita ikut Tuhan, kita nggak boleh punya sifat nyaman. Ulah rohani gue udah bagus nih, bahaya saudara. Kita nggak boleh nyaman. Gue udah tamat sekolah Alkitab nih, itu bahaya. Gue udah menyelesaikan banyak firman Tuhan nih. Gue udah baca 1000 kali Alkitab, itu bahaya. Gue udah jadi gembala nih, itu bahaya. Gue udah banyak melakukan mujizat nih, itu bahaya. Dalam Tuhan kita harus selalu kosong. Kita harus selalu apa? Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Saudara siap dibukakan tentang miskin di hadapan Tuhan? Satu kali. Saya mau mulai khotbah. Satu kali ada seorang yang kaya, anak muda yang kaya. Dia datang pada Yesus, dia bilang sama Yesus, Yesus, apa yang perlu aku lakukan? What should I do? Bukan should I be, what should I do? Apa yang harus aku lakukan biar aku mendapat hidup kekal? Yesus senyum, Yesus bilang, kamu gak boleh ini, 10 perintah Allah, gak boleh ini, gak boleh ini. Oke, stop. Udah semua. Udah semua Tuhan. Dari kecil, sejak masih di Next Gen, saya udah lakukan semua itu. Sejak di Next Gen, bahkan dari Next Gen, dari sejak diajar oleh Mia di Sunday School, gue udah lakuin semua itu. Yesus cuma senyum. Yesus tahu apa yang perlu dilakukan oleh pemuda ini. Terus Yesus bilang gini, jual hartamu semua. Dia mulai diem. Maksudnya Yesus, iya jual semua hartamu. Mobilmu, koleksi mobil sportmu, jammu yang mahal itu. Kamu punya rumah di mana aja, apartemenmu, jual semua. Bukan Yesus mau justru waktu dia jual semua, dia bergantung dengan Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin gak berkati orang ini. Alkitab mengatakan anak muda ini, yang taat ini, dia pergi dengan apa saudara? Sedih. Karena dia bukan cuma punya uang memiliki dia saudara. Dia kaya tapi dia tidak miskin di hadapan Tuhan. Begitu dia tidak miskin di hadapan Tuhan, God cannot do anything. Dia pergi loh. Dan waktu dia pergi, Yesus gak tahan dia bos. Kenapa? Karena dia udah kaya. Dia udah gak miskin di hadapan Tuhan. Dia udah penuh. Dia gak perlu Tuhan lagi saudara. Saudara bisa mengerti ini? Dia udah kaya, Tuhan gak bisa. Padahal kalau dia jual semuanya, Tuhan pasti akan kembalikan beribu-ribu kali lipat ganda. Dan bukan cuma itu, dia kenal Tuhan, dia memiliki Tuhan. Makanya ada ayat yang bilang begini, ada orang mencari harta. Begitu ditemukan ada harta di situ, apa yang dia lakukan? Dia jual semua miliknya untuk beli harta itu. Saudara, Yesus harus menjadi segala-galanya buat kita, atau Yesus bukan segala-galanya buat kita. Jesus have to be Lord of all, or He's not the Lord at all. Bisa mengerti ini saudara? Paling bahaya, semakin seorang ikut Tuhan, semakin paling bahaya. Waktu Musa ikut Tuhan, dia tahu dia nggak ada apa-apanya.
Semakin dia ikut Tuhan, semakin dia tahu aku perlu bergantung sama Tuhan. Ada satu kisah lagi, ada satu orang kaya lagi. Orangnya pendek, sudah tahu ceritanya langsung, benar nggak? Namanya Sakius. Orang ini Alkitab mengatakan dia pemungut cukai. Dia punya segala-galanya. Tapi dia tahu bahwa dia miskin di hadapan Tuhan. Apa yang Sakius lakukan? Dia cari cara untuk ikut Tuhan. Dia naik pohon, dia kejar dari jauh. Dia lakukan segala cara. Dia nggak bilang, aku udah ngelakuin semuanya. Dia nggak bilang begitu. Dan dia juga nggak tahu 10 perintah Allah itu apa. Waktu Yesus ketemu si Sakius ini, dia bilang, Sakius, Yesus nggak singgung dosa Sakius. Yesus nggak singgung siapa yang dirugikan oleh Sakius. Yesus nggak singgung apa-apa. Karena Yesus selalu be, bukan do. Apa yang saudara lakukan buat Yesus already finished di kayu salib. Dia mau saudara untuk fokus di be. Waktu Yesus ketemu Sakius, dia bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Begitu Sakius, Yesus menumpang di rumah Sakius, dia makan di rumah Sakius, ini yang terjadi pada Sakius. Saudara tahu, Sakius memberikan hartanya buat banyak orang. Benar nggak? Terjadi perubahan ekonomi di desa itu. Desa itu yang tadinya bensinnya lagi naik, langsung turun. Desa itu yang tadinya belum dapat bantuan sosial, langsung dapat bantuan dari Sakius. Kenapa? Apakah Sakius karena dia mulai nggak pelit lagi? Apakah karena dia dermawan? Bukan. Karena dia ketemu dengan Tuhan dan dia tahu, I am poor in the spirit. I am poor before the Lord. Dan perkataan yang sama yang Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Yesus unveil himself to Sakius. Saudara mau sign and wonders, saudara mau Yesus masuk ke rumah saudara, saudara mau Yesus, saudara mesti fokus di B tadi. Untuk fokus di B tadi, saudara mesti miskin, poor in the spirit. Satu kali, waktu Yesus baru lahir saudara, ada orang Majus. Pernah tahu dengar ceritanya? Mereka raja-raja dari Persia, dari orang bilang sekarang Iran atau Irak sekarang, dari Qatar mungkin. Mereka raja-raja yang kaya. Tapi mereka tahu, lihat bintang. Ini bukan bintang sembarangan. Ini bukan bintangnya Raja Salman. Ini bukan bintangnya Raja Dubai. Ini bintang yang lain ini. Mereka tahu kita nggak ada apa-apanya. Bintang ini berarti ada raja yang akan lahir. Dan kita semua nggak ada apa-apanya. Kalau saudara ngerti ilmu perbintangan, mereka tahu bintang gua mungkin Cancer. Ini bintangnya gede banget nih. Bintang gua Gemini, wah ini lain dari yang lain nih. Bintang mungkin saudara Sagittarius, ini bintangnya lain dari yang lain. Mereka merasa miskin di hadapan Tuhan. So, apa yang mereka lakukan? Mereka datang jauh-jauh untuk bawa the richness to the newborn king. Satu kali ada perempuan Siro-Venesia. Sudah mungkin tahu ceritanya. Dia anaknya kerasukan setan. Benar nggak? Ada di sini anaknya kerasukan setan? Nggak ada ya. Anaknya kerasukan setan. Mungkin kerasukan game mungkin. Atau mungkin kerasukan yang lain. Obat-obatan atau sebagainya. Anaknya kerasukan setan. Apa yang terjadi? Dia datang pada Tuhan Yesus. Dia katakan, Yesus sembuhkan anakku. Lalu Yesus nggak banyak ngomong. Yang Yesus utamakan, dia mesti bikin wanita ini poor dulu. Benar nggak? Nah apa Yesus katakan? Tidak layak orang makan roti dari meja tuannya. Kemudian wanita ini bilang gini, benar Tuhan. Dia nggak mencak-mencak, dia nggak bilang dasar lu, mentang-mentang punya kuasa, nggak nolong gua. Dia nggak marah-marah, dia tahu dia yang miskin, dia yang perlu. Saudara tahu nggak siapa yang kita perlukan? Yesus, yang kita harus miskin di hadapan Tuhan. Dan apa yang perempuan ini bilang? Aku tahu itu Tuhan. Tapi anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari apa? Meja tuannya. Dia nggak khotbah, dia nggak berdoa yang aneh-aneh. Dia cuma bilang ini, aku tahu Tuhan. Tapi anjing, dia nggak bilang anakmu Tuhan, hambamu Tuhan. Dia bilang anjing makan cuma dari mujizat, bukan cuma mujizat, dari makanan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu saudara, Yesus bukan sembuhkan anaknya, Yesus langsung memuji dia. Benar gak? Dia bilang, wow, belum pernah aku dapati iman seperti
orang ini. Di seluruh Israel belum ada orang yang punya iman seperti wanita ini. Perkara cuma gampang, karena orang Israel merasa kaya di hadapan Tuhan. Perempuan ini merasa miskin di hadapan Tuhan. If I have to choose, I choose to be perempuan Syro-Fenisia, miskin di hadapan Tuhan. Waktu saudara memilih untuk kaya di hadapan Tuhan, you get nothing. Tapi Alkitab bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka lah apa? Empunya kerajaan surga. Waktu saudara punya kerajaan, bukan cuma berkat, kerajaan surga Tuhan berikan. As long as saudara percaya, I am poor in the spirit. Amin saudaraku. Satu kali, saya ngambil ayat seenaknya aja. Karena begitu saudara mengerti ini membuka semua ayat yang lain. Satu kali ada orang buta, dan saya percaya ada banyak orang buta di sini. Mungkin bukan buta secara jasmani, tapi buta nggak punya secara pekerjaan, nggak tahu mau ngapain besok, nggak tahu. Mungkin buta secara hal macam-macam. Apa yang terjadi? Namanya Bartolomeus. Dan dia bilang, waktu Yesus sedang lewat, dia berseru pada Tuhan. Kenapa dia berseru? Karena dia tahu dia perlu Yesus. Kenapa di gereja orang gak menyanyi? Karena mereka pikir biasa aja cuma menyanyi doang. Kenapa orang gak bersorak-sorai? Karena mereka pikir it's okay. Tapi kalau orang tahu gua perlu, gua miskin, dia kaya, kita akan berjingkrak-jingkrak, kita akan menyembah Tuhan dengan sebegitunya, kita akan menyanyi. Dan pada waktu the moment kita menyembah seperti itu, there's the moment dia bilang, that's it heaven, gua mau reveal myself to see true freedom. Apa yang Bartolomeus lakukan? Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tetap jalan. Dan dia berseru lagi dengan suara yang lebih keras, Alkitab bilang, Jesus son of David, have mercy on me. Apa yang terjadi saudara? Murid-murid bilang, berisik loh. Berisik ini anak. Gak tahu malu. Diam. Kalau saudara dalam rohani saudara, orang belum bilang berisik loh. Mungkin saudara belum seperti itu saudara. Saudara mesti main aman. Tapi orang buta ini dia gak main aman saudara. Dia tahu dia perlu Tuhan, dia gak main aman. Dia bilang, Yesus anak Daud, have mercy on me. Orang udah bilang semua, diam. Orang bilang, lu berisik, lu mengganggu. Tuhan lagi lewat, lu mengganggu Tuhan. Tapi dia berseru lebih keras lagi, Jesus son of David, have mercy on me. Gua perlu, gua gak berdaya, gua buta, gua perlu, gua pengen melihat, gua perlu engkau. Kenapa yang terjadi saudara? Alkitab bilang Yesus berhenti. Apakah panggilan saudara menghentikan Yesus? Apakah pujian penyembahan saudara menghentikan Yesus? Hari ini Yesus sedang lewat. Mita dia seru, Jesus son of David. Banyak batu di kandunganku, ada batu di kandung kemihku, ada banyak batu. Yesus, no problem home base, gua datang buat kamu home base. Justru untuk itulah aku datang, aku ada untuk home base kata Tuhan. Kenapa yang terjadi? Gone. Tuhan bisa hilangkan seperti itu. Tapi yang mujizatnya bukan batunya hilang, mujizatnya adalah dia mengalami miskin di hadapan Tuhan. Sangat gampang mengeluarkan membuat mujizat, sangat gampang untuk kesembuhan terjadi, tapi tidak gampang untuk merubah orang yang merasa kaya menjadi bergantung sama Tuhan. Tidak mudah untuk merubah orang yang merasa pintar untuk bodoh di hadapan Tuhan dan mau belajar lagi. Nggak gampang untuk bikin orang yang punya titelnya banyak untuk merendahkan hati berubah di hadapan Tuhan. Nggak gampang untuk buat pemungut cukai untuk apa? Pengen lihat Yesus dari jauh. Gak gampang buat orang buta. Dia berseru-seru, disuruh diam dia tambah berseru. Gak gampang saudara. Gak gampang buat orang yang tadinya kaya bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukan cuma itu saudara. Kalau saudara baca di Matius terus, lo akan temukan lagi cerita berikutnya. Ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Udah mulai tahu kan saudara? Dia udah coba kemana-mana, dokter, the best dokter, dia gak bisa sembuhkan dia. Pendarahan loh saudara, bukan cuma batu. Saudara, kalau saya paling banyak doakan orang yang pendarahan. Karena dulu di Australia,
Hampir semua jemaat saya yang perempuan itu bermasalah dengan datang bulannya. Jadi setiap kali kita mau berdoa ada yang 6-7 orang ada aja datang bulannya nggak benar, 3 bulan nggak datang bulan, ada yang datang bulan nggak berhenti, ada aja. Jadi pendarahan itu udah hal biasa, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu dia tahu Yesus ini, dia nggak macam-macam. Dia bilang begini, dia tahu dia miskin, dia tahu dia yang butuh. Saudara tahu saudara yang butuh, dia bilang, asal ku jamah jumbai jubahnya saja, maka apa? Aku akan sembuh. Dan dia Yesus lagi jalan, orang berkerumun, dia mungkin terhempas, dia mungkin mesti nyerobot, dia mungkin didorong dan sebagainya. Perlu waktu untuk dia melewati semua barisan sampai dia bisa jamah jumbai jubahnya. Zaman dulu dibilang itu seperti selendang. Tadi singernya laki-laki pakai selendang, ingat gak tadi selendang batik? Nah, selendang itu adalah selendang doa. Orang zaman dulu, orang Farisi berdoa pakai selendang seperti itu. Nah, dibilang di jamah jumbai jubahnya, dibilang asal ku bisa jamah selendangnya Yesus itu aja, maka aku akan sembuh. Gue gak perlu deh. Tapi justru waktu dia jamah itu, dia perlu dia jamah itu, saudara. Yesus bilang gini, siapa yang jamah aku? Waktu Yesus bilang jamah, terus dia bilang, aku Tuhan. Yesus menghadapkan wajahnya kepadanya. Tahukah saudara, setiap kali di perjanjian lama, Yesus menghadapkan wajah pada seseorang, dibilang begini, aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberi engkau apa? Kasih karunia. Wanita itu bilang ini, pergilah dan sembuh. Yesus menghadapkan wajahnya, asalku jamah jumbai jubahnya. Saudara, miskin di hadapan Allah akan membuat saudara banyak mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Iblis nggak mau saudara merasa miskin di hadapan Tuhan. Iblis akan membuat saudara merasa apa? Merasa bisa. Iblis akan membuat saudara merasa layak. Iblis akan membuat saudara untuk merasa apa? Merasa kaya di hadapan Tuhan. Justru itu rasa yang salah. Setiap kali saudara kebaktian, apa yang saudara rasakan? Merasa lebih perlu Tuhan atau malah nggak perlu Tuhan? Setiap kali saudara belajar firman Tuhan, semakin saudara lihat, aduh semakin gua belajar, semakin gua perlu Tuhan atau semakin gua nggak perlu Tuhan. Yesus reveal, guys, gua aja perlu miskin di hadapan Bapakku. Gua aja waktu jadi manusia, gua mesti merasa miskin. Kalau enggak, gua nggak bisa jadi Tuhan bagi kamu semua. Yesus aja perlu itu, apalagi kita, saudara. Amin, saudaraku. Saudara yang udah berjalan sama Tuhan, kok banyak hal yang kita nggak ngalamin. Mungkin saudara perlu miskin di hadapan Tuhan. Satu kali, saudara, saya tutup dengan cerita ini. Satu kali, saudara, Yesus di kayu salib. Yesus gak pernah mengalami namanya dosa, bener gak? Setuju? Yesus gak pernah mengalami namanya ditinggalkan. Yesus gak pernah mengalami namanya dicuekin, gak pernah. Karena dia Tuhan, dia selalu diberkati dan Bapa selalu menghadapkan wajahnya kepada Yesus. Alkitab selalu bilang, Bapa dan aku satu. Tapi ada momen dalam hidupnya di mana waktu dia menanggung dosa-dosa kita, saudara, dia bilang begini, ini baru pertama kali terjadi buat Yesus. Bapak, kamu di mana? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kan kita bareng-bareng nih misi ini. Kenapa kamu tinggalkan aku? Dia bilang, Eli, Eli lama sabachthani. Saudara tahu, setiap apa yang Yesus lakukan buat kita, setiap apa yang kita pernah lakukan, itu berlawanan dengan Yesus. Saya kasih contoh. Justru karena Bapa di surga meninggalkan Yesus, agar Bapa di surga bisa menerima kita, saudara. Amin, saudaraku. Saudara yang dibaptis, saya sering membaptis. Ini yang saya sering katakan orang, waktu kita dibaptis, kita mati bersama Tuhan, kita bangkit bersama Yesus. Benar nggak? Tapi waktu Yesus dibaptis, bukan dia mati bersama Yesus lagi atau dia bangkit, dia berdosa karena kita semua. Dan dia apa? Dia bangkit, dia dihukum untuk dosa kita. Kebalikan dari yang kita alami, saudara. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Dan Yesus bilang gini, be the beggar. Jadi orang yang mengemis di hadapan Tuhan, kita mesti selalu punya ini, saudara. Siapapun kita, ini akan membuat saudara akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Begitu saudara hilang ini, that's it. Saudara gak berbahagia lagi. There is no greatest impact dalam hidup saudara. Kenapa? Saudara merasa kaya. Makanya jangan heran, ada banyak orang mungkin dulunya mereka
miskin di hadapan Tuhan. Tapi begitu mereka sudah diberkati, mereka jadi hebat, mereka belajar dan sebagainya, mereka udah gak mengalami ini lagi. Dan momen ini jangan sampai hilang dalam hidup kita, saudara. Amin, saudaraku. Coba saudara bangkit berdiri semua. Letakkan semua handphone, letakkan semua buku dan everything. Saya mau ajarkan apa itu be. Ini sangat gampang, orang gak pernah ajarkan malah. Be itu seperti ini. Coba saudara pandang ke depan, saudara dengar perkataan saya aja. Be itu seperti ini. Saudara bilang ke diri saudara, ke dirimu sendiri, aku percaya aku miskin. Believe, percaya bahwa saudara miskin, saudara perlu Tuhan. Be, itu adalah lebih sangat gampang seperti itu. Saudara percaya, seperti saudara percaya Yesus Tuhan. Hari ini saudara mulai percaya, aku butuh Kristus. Saudara mungkin gak sakit, saudara percaya aku tetap butuh Tuhan. Saudara jangan percaya sakit, saudara percaya saudara perlu Tuhan. Mungkin besok saudara pergi ke perusahaan saudara pergi ke bisnis saudara pergi dengan satu pemahaman ini. Aku perlu Tuhan, aku miskin di hadapan Tuhan. I am poor in my spirit. Kalau ada yang bilang, oh kamu dahsyat, khotbahmu bagus banget, kemarin ngajarnya bagus. Saudara mesti ingatkan lagi dalam dirimu, Eto kamu miskin di hadapan Tuhan. Lori kamu gak ada apa-apanya. Sujono Halim kamu apalagi kamu gak ada apa-apanya. Rangga kamu gak ada apa-apanya. Sitri Freedom kamu gak ada, kamu perlu bergantung sama Tuhan. Yosua Triyono kamu gak ada apa-apanya. Kita semua gak ada apa-apa. The moment kita percaya itu, the moment kita hidupin itu, kita gak ada apa-apa. That's the moment Tuhan menghadapkan wajah kepada saudara semua. That's the moment mujizat terjadi. Itulah momen di mana Tuhan bilang, padamulah kerajaan Allah. Untuk itulah aku datang buat kamu. Untuk itulah kasih karunia ada buat kamu. Itulah orang-orang yang berjalan dalam kasih karunia. Kok saudara bilang, Tuhan kok kamu gak tolong aku gini-gini. Saudara hanya perlu ini, be, I am poor in the spirit. Aku tidak berdaya, aku perlu Engkau Tuhan. Gledi, semua Tante Erce, semua kita, Bapak Frankie, semua kita. Apapun yang kita hadapin, sebelum kita menerima mujizat, sebelum kita berdoa minta pertolongan Tuhan, waktu kita nanti menyembah Tuhan, saudara mesti bilang ini, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan, aku mau menyembah Engkau Tuhan, without the music, I want to worship you Tuhan, bukan karena diharuskan di gereja, tapi karena aku perlu Engkau, aku butuh Tuhan, I need you, I am poor in my spirit. Saudara, saya pernah dengar saudara, ada gereja, mungkin masih boleh kembali. Ada gereja saudara. Mereka bikin kebaktian di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Lalu gembalanya pikir dia pengen melayani orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang membutuhkan sebagainya. Dan gembala ini mungkin seperti Bartolomeus. Ditinggalkan oleh wakil-wakilnya. Dia ditinggalkan oleh banyak orang. Orang bilang apa-apaan sih datang ke gereja orangnya bau-bau. Waktu masih di hotel yang ternama itu saya belum pernah diundang. Tapi begitu yang sudah selesai di situ, saya sering diundang saudara. Saya mau beritahu pada saudara ini. Saudara siapapun itu saudara mesti layani. Be the poor in the spirit. Saudara gak tahu saudara sedang melayani malaikat. Saudara gak tahu saudara sedang melayani the Lord himself. Jangan terpukau dengan gedung yang bagus. Jangan terpukau dengan semuanya. When you minister to God, God, I am poor in the spirit. Waktu pemain musik bermain musik, God, I am poor in the spirit. I want to do my best for you. I need you, Lord. Berapa saudara yang mau seperti itu, saudara? Angkat tangan saudara. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami miskin di hadapan-Mu, Tuhan. Saudara mulai be. Biar ini masuk dari pikiran saudara ke jiwamu. Aku miskin di hadapan-Mu Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Aku mau mengalami Engkau menghadapkan wajah-Mu kepadaku. Dan memberi aku kasih karunia. Beatitude. Believe. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena merekalah empu kerajaan surga. Blessed are poor in the spirit. For theirs is the kingdom of God. You are blessed. Engkau diberkati. When you at the end of your rope. Waktu engkau
ada di tali, di pengharapan terakhir. Karena disitulah Tuhan menampakkan diri kepadamu. With the less of you, there is more of God. Semakin kita miskin, semakin kita sedikit, semakin kita gak berarti, di situ Tuhan menampakkan kekayaannya. Tuhan, pagi hari ini Sitri Vida mengatakan pada Tuhan, kami semua membutuhkan Engkau. Kami gak ada apa-apanya Tuhan. Dari Pastor Mike Tenggala, Pastor Sujono, semua kami semua Tuhan. Kami semua gak ada apa-apanya Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu. Kami perlu wajah-Mu Engkau hadapkan pada kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin mengalami apa yang Musa alami. Kami ingin mengalami Tuhan Engkau sendiri. You are more than the signs. You are the signs and the wonders Tuhan. With the less of me, there is more of God in my life. Mari kita sembah Dia saudara. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama dengan kami di City Freedom. Kami yakin dan percaya bahwa ini akan menjadi sebuah berkat dan menjadi dampak dalam kehidupan Anda semua masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Hembusan kasih-Mu sejukkan setiap langkahku. Kau tunjukkan jalan terang-Mu. Kebenaran yang sesungguhnya datang dari-Mu. Itulah yang memerdekakanku. Oh, ku aman dalam tangan-Mu. Oh, Kau sukacita